Kok gimana kok Anthony melihat hubungan Puji dan Farel saat ini ke depannya seperti apa kok? Dan lihat dari kartu tarot. Oke, saya Koko Anthony dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Puji dan Farel ya, keadaan percintaan mereka untuk saat ini ya. Untuk saat ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Biarpun di sini ada titik kecemburuan ya. Jadi hubungan mereka ini banyak cemburu-cemburunya, tapi cemburunya itu cemburu yang bisa diatasi ya, karena sifat manja mereka ini yang membuat mereka terkadang saling takut kehilangan. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Kalau untuk mungkin kedua orang tua untuk persetujuannya seperti apa kok? Kalau dilihat dari tarot sini, kedua orang tua ini menyerahkan sepenuhnya ke mereka, ya, karena bagaimanapun mereka yang menjalani, ya, orang tua di sini hanya bisa mendukung. Yang penting mereka dapat titik kebahagiaan. Kok kalau untuk mungkin ego di antara kedua masing-masing, Koko ngeliatnya seperti apa? Oke, kita lihat dulu dari Farel ya, ego dia. Kalau Farel ini paling tidak maunya dihormati, ya, diikuti kata-katanya dan selalu dimanja-manja. Ini yang dia inginkan, ya, untuk Puji terhadap si Farelnya, ya. Kalau buat Puji sendiri, kalau Puji di sini, wah ini luar biasa Puji ya. Puji ini pengen diperhatiin full. Wah, nggak boleh Farel ibaratnya bicara sama cewek pun Puji akan cemburu. Ini terlihat jelas nih, ya. Karena bagaimanapun Puji selalu mengatakan kepada Farel bahwa Farel harus bisa menjaga cintanya, harus bisa menghargai cintanya. Wah, ini Puji sangat manja sekali nih terhadap Farel. Oke, kalau untuk kedepannya hubungan mereka ini terlihat seperti apa kok? Kalau dilihat hubungan mereka ke depannya sebenarnya biasa-biasa aja, karena mereka di sini masih saling mengenal, ya. Mereka ini masih saling ibaratnya membutuhkan waktu lah, ya, untuk jenjang keseriusan. Karena bagaimanapun mereka menyesuaikan keadaan. Farel bisa mengikuti Puji, Puji juga bisa mengikuti Farel. Ini, jadi mereka untuk saat ini ke depannya ya, kalau dilihat dari tarot di sini ya baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Oke kok, ada penghalang nggak sih di antara hubungan mereka untuk saat ini kok? Kalau penghalangnya cuma waktu ya, ya yang terlihat di sini waktu, ya, mereka jarang bersama karena punya kesibukan masing-masing. Nah, kalau untuk yang lainnya tidak terlihat dari tarot, ya, cuman waktu aja. Ini penghalang mereka untuk saat ini. Makanya buat Farel dan Puji kalau dilihat dari tarot di sini, ya paling tidak bisa tahulah keadaannya seperti apa. Kalau untuk kesibukan mereka ke depannya, karir mereka semuanya itu seperti apa kok? Kalau dilihat dari tarot di sini, karir mereka, kesibukan mereka ini aman-aman aja. Yang penting mereka ini harus bisa menguasai diri, ya, tidak sombong, ya, menghargai para fans, menghargai waktu. Nah, otomatis karir mereka ini akan bertahan. Kalau untuk naik lagi udah sulit memang, tapi paling tidak bertahan. Nah, ini dia. Oke, kalau untuk menjaga kesinambungan kedua orang tua itu seperti apa untuk menjaga hubungan mereka tuh, mereka kan? Ya, mereka ini harus bisa saling terbuka ya. Jadi mereka bisa menceritakan kekurangan Farel kepada ibunya Puji, Puji juga kekurangan Puji kepada ibunya Farel. Jadi ini sebenarnya tidak ada satu titik permasalahan ya. Malah orang tua di sini mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan orang tua tetap dukung. Nah, untuk kelangsungan kebahagiaan mereka. Jadi buat kedua belah pihak pun tidak ada permasalahan di sini. Kalau untuk itu kok mungkin kedua ini bisa ke jenjang pernikahan nggak suatu saat nanti atau seperti apa? Kalau dilihat dari tarot di sini, ini memang masih banyak halangan ya, rintangan yang memang mereka harus lalui. Karena banyak orang-orang pihak ketiga ini yang tidak setuju sebenarnya. Ya, sebagian kecil ini banyak yang tidak setuju. Makanya di sini paling tidak pesan tarot agar bisa sampai jenjang pernikahan, mereka ini harus bisa menjaga komitmen percintaan mereka, harus bisa menjaga keadaan mereka. Orang ketiga ini siapa? Misal kayak fans, keluarga dekat atau siapa? Ini orang ketiga ini orang-orang yang pernah dekat pada kehidupan mereka. Mantan. Nah, seperti mantan, ya, teman dekat. Nah, di sini. Ya, karena apa? Kayak Farel punya teman dekat. Semenjak ada Puji, dia jarang bertemu dengan teman dekatnya. Nah, kayak seperti itu. Ya, Puji pun sama. Nah, itu dia. Karena apa? Masih banyak yang ibaratnya pro kontra terhadap Puji mendapatkan Farel. Nah, ini seperti itu. Kalau dari fans atau dari netizen gimana nih? Termasuk juga penghargaan? Ya, kalau netizen sendiri sebenarnya tidak ya. Netizen malah mendukung 100% hubungan mereka. Ya, karena bagaimanapun mereka ini memiliki masa lalu yang memang agak sedikit suram. Nah, gara-gara orang ketiga. Nah, makanya netizen di sini sangat mendukung. Yang penting netizen di sini merasa bahwa Farel dan Puji harus saling terbuka.
Intinya seperti itu, bisa menjaga cinta mereka. Oh, tapi kalau dilihat dari kita semua nih, ini termasuk agak ada setting atau gimmick gak sih kok? Atau emang benar ada rasa cinta tuh? Ya sebenarnya kalau dilihat dari taruh di sini pertama kali ini ada bentuk settingan. Ya, memang jelas ini settingan dari tarot. Ya, jadi Farel tidak ada hati dengan Puji, Puji juga nggak ada hati sama Farel. Ya, tapi lama kelamaan timbullah rasa. Nah ini dia. Akhirnya settingan ini pun berubah jadi kenyataan. Makanya Farel dan Puji di sini sama-sama takut kehilangan. Nah ini yang terjadi untuk saat ini. Mereka ini sama-sama takut kehilangan. Awal mula mereka ini hanya ya cobalah. Nah akhirnya sudah mencoba, merasa nyaman, merasa cocok. Sekarang ini mereka takut kehilangan. Ini yang terjadi percintaan Farel dan Puji. Kira-kira bertahan berapa lama ini kok misalnya sampai benar-benar dia benar serius saling cinta? Kalau dilihat dari tarot di sini ini lama ya. Ini lama. Kalau dilihat dari tarot, yang penting mereka satu, egonya dihilangkan. Ya. Ibaratnya sifat tanggung jawabnya pun ibaratnya dikuatkan. Ini hubungan mereka akan bisa lebih kuat lagi. Hubungan mereka ini bisa lama lagi nih, bisa langgeng. Siap. Siap. Terima kasih kok, pas.